Kita mendengar ungkapan Malaysia dijajah orang Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Malaysia mulai dijajah warga Bangladesh. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Mungkin terdengar provokatif dan bombastis ketika kita mendengar ungkapan Malaysia dijajah orang Bangladesh. Frasa ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari di kalangan masyarakat Malaysia, mencerminkan perasaan resah terhadap semakin banyaknya pekerja migran dari Bangladesh yang bekerja dan tinggal di negara tersebut. Tapi benarkah Malaysia sedang dijajah oleh orang Bangladesh? Apakah fenomena ini benar-benar berdampak buruk atau ada hal lain di balik kehadiran mereka? Pertama-tama mari kita lihat fakta. Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki ketergantungan besar pada tenaga kerja migran. Menurut World Bank pada tahun 2019, jumlah pekerja migran di Malaysia mencapai lebih dari 3 juta orang atau sekitar 20% dari total angkatan kerja. Bangladesh telah menjadi salah satu sumber utama pekerja migran di Malaysia sejak 1990-an, ketika negara ini mulai membuka pintu bagi pekerja asing untuk mendukung industri manufaktur, perkebunan, dan konstruksi yang sedang berkembang pesat. Berdasarkan data International Labour Organization, pada tahun 2017, tercatat lebih dari 200.000 pekerja asal Bangladesh resmi bekerja di Malaysia. Namun angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena banyak pekerja migran yang tidak tercatat atau bekerja secara ilegal. Ada beberapa alasan mengapa pekerja asal Bangladesh begitu banyak di Malaysia. Bangladesh merupakan negara dengan populasi yang sangat besar, mencapai lebih dari 170 juta orang pada tahun 2022. Banyak juga ya. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan keterbatasan lapangan kerja, banyak warganya mencari peluang kerja di luar negeri, termasuk di Malaysia, yang menawarkan gaji lebih tinggi, meskipun dalam pekerjaan sektor rendah seperti konstruksi dan perkebunan. Di sisi lain, Malaysia memiliki industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja murah untuk menjaga biaya produksi tetap rendah. Industri konstruksi, perkebunan kelapa sawit, dan manufaktur adalah sektor-sektor yang sangat membutuhkan tenaga kerja asing, dan pekerja Bangladesh seringkali dianggap lebih bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja lokal. Pada periode-periode tertentu, pemerintah Malaysia juga menerapkan kebijakan imigrasi yang memudahkan perekrutan pekerja asing, termasuk dari Bangladesh. Pada tahun 2016, Malaysia dan Bangladesh menandatangani kesepakatan untuk merekrut hingga 1,5 juta pekerja asal Bangladesh selama beberapa tahun. Ungkapan bahwa Malaysia dijajah orang Bangladesh mencerminkan perasaan resah yang dirasakan oleh sebagian warga Malaysia. Ada beberapa alasan mengapa perasaan ini muncul. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa pekerja migran dari Bangladesh mengambil pekerjaan yang seharusnya diberikan kepada pekerja lokal. Banyak orang Malaysia merasa terancam dengan keberadaan pekerja asing, terutama di sektor-sektor yang juga diminati oleh masyarakat lokal berpenghasilan rendah. Meski demikian, sebuah studi dari Hasanah Research Institute pada tahun 2018
menemukan bahwa pekerja migran sebenarnya lebih banyak mengisi posisi yang tidak diminati oleh pekerja lokal, seperti di perkebunan dan konstruksi berat. Kehadiran begitu banyak migran asing termasuk dari Bangladesh juga memicu kekhawatiran mengenai perubahan sosial dan budaya. Di beberapa kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang, daerah-daerah tertentu mulai dipenuhi oleh komunitas pekerja asing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas lokal atau terjadinya benturan budaya. Di beberapa tempat ada persepsi bahwa pekerja migran ini kurang terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat, yang membuat kesenjangan sosial semakin terasa. Ada juga kekhawatiran bahwa peningkatan jumlah pekerja migran bisa menyebabkan masalah keamanan. Memang, ada laporan tentang kejahatan yang dilakukan oleh segelintir pekerja asing, tetapi penting untuk diingat bahwa generalisasi semacam ini seringkali berlebihan dan tidak adil. Data dari Royal Malaysia Police menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total kasus kejahatan di Malaysia yang melibatkan pekerja migran. Di balik keresahan sosial yang ada, penting untuk mempertimbangkan bahwa pekerja migran termasuk dari Bangladesh memainkan peran penting dalam perekonomian Malaysia. Industri-industri besar seperti perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan manufaktur akan kesulitan beroperasi tanpa tenaga kerja migran. Dalam banyak kasus, pekerja lokal kurang tertarik untuk bekerja di sektor-sektor ini karena kondisi kerja yang berat dan upah yang rendah. Selain itu, pekerja migran juga berkontribusi pada perekonomian dengan cara lain. Mereka menyewa tempat tinggal, membeli makanan, dan menggunakan layanan lokal yang secara tidak langsung memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sebuah studi dari Bank Negara Malaysia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pekerja migran menyumbang lebih dari 10% dari total produk domestik bruto Malaysia. Istilah dijajah dalam konteks ini mungkin lebih tepat disebut sebagai reaksi emosional terhadap fenomena migrasi besar-besaran yang terjadi di Malaysia. Orang Bangladesh bersama pekerja migran dari negara lain memang hadir dalam jumlah besar, tetapi mereka datang bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pekerja yang membantu membangun dan mempertahankan sektor-sektor penting di Malaysia. Jadi apakah benar Malaysia dijajah orang Bangladesh? Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang mengulas tentang fakta di Malaysia yang begitu banyaknya para pekerja migran, baik itu dari Bangladesh ataupun yang lainnya. Tapi fakta ini memang benar ya, begitu banyaknya warga asing di Malaysia yang statusnya sebagai tenaga kerja. Kenapa bisa demikian? Karena tenaga kerja lokal Malaysia sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan para pengguna tenaga kerja itu sendiri. Tentunya ini menjadi satu dilema ya, ketika di Malaysia terlalu banyak warga asing, apapun itu statusnya sebagai TKI ataupun yang lainnya. Pertama, pemerintah Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja untuk bisa melanjutkan perekonomiannya. Akan tetapi di sisi lain, saking banyaknya tenaga kerja asing di Malaysia, ada satu kecemburuan sosial dari warga lokal. Warga lokal Malaysia yang menganggap terlalu banyaknya warga asing di Malaysia itu sudah sangat mengkhawatirkan.
Dan tidak jarang ada persepsi, ada pendapat dari warga lokal Malaysia kalau Malaysia dijajah warga asing. Inilah yang terkadang menjadi satu dilema ya bagi pemerintah Malaysia. Tetapi terlepas apapun pernyataan dari warga lokal Malaysia yang mengatakan pendatang asing itu penjajah, warga asing yang ada di Malaysia ini tetap statusnya sebagai seorang pendatang datang ke Malaysia semata-mata hanya untuk bekerja, mencari rezeki, mencari uang. Jadi sepanjang pemerintah Malaysia membutuhkan tenaga kerja, walaupun banyak warga lokal yang mengeluh, tetap akan didatangkan. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman anggapan Malaysia dijajah warga asing menurut warga tempatan ataupun warga lokal Malaysia? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.